Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 3 sampai dengan ayat 4, demikian firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, menceritakan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur pasal 78 ini adalah mazmur nasihat agar tidak melupakan sejarah dan menekankan pada pentingnya cerita itu diteruskan dari generasi ke generasi. Pemazmur menggambarkan kebaikan Tuhan dibandingkan dengan dosa-dosa orang Israel, di mana kasih Tuhan sungguh besar, sungguh mengasihi orang Israel walau sering mereka berbuat dosa. Tujuannya adalah agar angkatan baru memahami sejarah, menjadi angkatan yang takut akan Tuhan dan tidak melupakan perbuatan kasih Tuhan. Selain itu, sejarah yang diceritakan kiranya angkatan baru tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua tentu punya cerita. Cerita mengenai kebaikan Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita. Atau mungkin saja kita punya cerita di mana ada satu waktu kita jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi dengan perjuangan kita kembali hidup di dalam terang. Dan kita sungguh-sungguh merasakan penggembalaan dari Yesus Kristus di dalam kehidupan kita yang gelap tersebut. Tentu cerita ini sangat baik, menjadi motivasi yang baik untuk kita teruskan atau kita ceritakan kepada generasi muda. Dengan harapan generasi muda itu menjadi generasi yang baik, generasi yang tangguh, generasi yang bisa bangkit dari kesalahan kepada kebenaran, generasi yang memiliki perjuangan hidup untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah belajar untuk memaknai hidup ini dengan selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan dari generasi ke generasi. Ceritakanlah kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus yang menghapus dosa dan pemberontakan kita, yang menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal. Ceritakanlah kebaikan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita, yang terus-menerus mengasihi kita, walau terkadang kita jatuh ke dalam dosa.
Kebaikan Tuhan memang sangat banyak di dalam kehidupan kita dan tak terhitung jumlahnya untuk diceritakan. Tetapi selama kita hidup, selama mulut kita ini bisa berbicara, berceritalah tentang kebaikan Tuhan, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi seorang yang percaya dan yang menaati Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 453 ayat 4, Sadagoar naumuli. Saendehon magoar na burju hati dakoni, pai masahat hita sogot lau sumomba Tuhani, goar me tuhaki holan ido endeki, goar me Yesus ki dopa malum rohaki. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami di dalam setiap hal yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat melewati setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Yalah Bapa dalam surga, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan dan melayakkan kami untuk menjadi orang yang menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap generasi, sehingga setiap orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yalah Bapa, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberikan kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetaplah hidup dalam protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.